Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Mantap. Terus saya masuk ke Yayasan Kebaya itu di tahun 2011. Waktu itu belum mendapatkan istilahnya proyek-proyek yang seperti saat ini. Hanya sekedar kita membantu sebagai relawan saja di tahun-tahun itu. Sehingga sampai mendapatkan proyek ini, sehingga kita lebih bisa fokus lagi dari tahun 2011 sampai sekarang. Nah, kebetulan di Yayasan Kebaya ini saya kan staf lapangan ya, dan menangani 2 proyek. Satu adalah akses layanan kesehatan. Akses layanan kesehatan di sini adalah memonitor, mengevaluasi kesehatan teman-teman komunitas serta mengakseskan ke layanan jika ada yang perlu kita bantu. Satu adalah mendampingi yang sakit jika memang keadaan darurat sekali, harus kita masukkan ke IGD, memastikan jaminan kesehatannya untuk BPJS-nya dan lain-lain. Terus memastikan juga karena tidak adanya di salah satu rumah sakit itu tidak adanya stigma dan diskriminasi untuk transpuan. Ya, ini ketahanan transpuan, khususnya ada ketahanan pangan. Sebenarnya itu berawalnya hanya sekedar home framing ya. Teman-teman itu menanam di rumah, memanfaatkan lahan sekecil apapun untuk membantu kehidupan sehari-hari atau istilahnya. Awal-awalnya kita ada cabai, ada terong, ada sawi ya awal-awalnya. Waktu COVID ya, COVID. Terus kebetulan dapat proyek dari BFDW, terus kita mengembangkan sayapnya. Bagaimana sih bentuk supaya bisa mencukupi kebutuhan dalam membantu teman-teman transpuan untuk kebutuhan sayur sehari-hari. Maka terbentuklah 2 kebun atau 2 lahan yang bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Adalah Yayasan Kebaya sendiri yang bertempat di Gowongan, itu shelter Odip. Terus yang keduanya adalah komunitas Seruni, dan di sana ada lahan yang bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Juga kebun ya, istilahnya menanam beberapa tanaman yang bisa bermanfaat untuk. Yang jelas awal-awal itu memang banyak angka kesakitan dari menjelangnya COVID sampai sekarang ini ya, khususnya yang terpapar HIV/AIDS ya, itu sehingga ada imunitas yang perlu kita perbaiki, ada imunitas yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya juga adanya stigma dan diskriminasi selama ini waktu dulu ya, sehingga kita harapkan tidak adanya diskriminasi untuk transpuan. Mereka sebenarnya sangat diacungi jempol ya, semangat untuk bergotong royong, semangat untuk meneruskan kehidupan, menjalani kehidupannya secara normal sih sebenarnya, supaya sama dengan kehidupan kebanyakan orang gitu. Oh enggak, di lapangan itu selain kita tuh
sambil menyelam minum air ya, istilahnya tidak melulu kita tuh mendampingi teman-teman kebaya, teman-teman transpuan dalam mengakses layanan, tapi kira-kira ada nggak di tengah-tengah jalan itu kita menemukan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya adalah kita mendaur ulang sampah ya, sampah khususnya botol ya. Botol itu kita bisa olah menjadi sebuah pot-pot cantik yang sekiranya bisa berguna, satu untuk tanaman hias, keduanya bisa income sampingan aja. Saat ada pameran itu kita bisa kita tunjukkan, ikut gitu. Ikut pameran ya, betul. Untuk harapannya tuh untuk Yayasan Kebaya masih perlu ada peningkatan karena teman-teman juga kita melihat dari latar belakang teman-teman juga, baik pendidikan, ekonominya segala macam. Lah itu perlu peningkatan lagi, baik dari segi skillnya atau keterampilannya, juga pola pikir mereka juga harus selalu positif begitu. Aspek ekonomi jelas seperti yang di project itu kita melakukan apa asih kayak gitu ya. Asih itu keterampilan untuk peningkatan ekonomi mereka dengan bantuan-bantuan yang disupport oleh BFDW ya. Misalnya di Transkul itu atau Smart Transkul itu kan banyak ya UMKM ya dalam pembuatan kue kue sibori yang digawangi oleh teman kita, pelatihan terus banyak, jadi banyak sekali sebenarnya itu. Ya. Berdaya ya, kita harus punya semangat berdaya, mandiri, serta berdedikasi di dalam suatu komunitas itu sendiri. Ya nek jujur ora. Sampai tahun 2005 ini sudah 59 tahun. Wow. Ya. Masih aktif ya? Masih dibutuhkan tenaganya, dibutuhkan pola pikirnya juga sih. Oke, terima kasih. Dadah. Ada pepatah bilang ya, saya ngantarkan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Lah itu membuat saya tuh lebih terpacu, lebih produktif dan lebih lebih semangat. Salah satunya kita tuh kadang kan punya kelemahan. Siapa tahu teman yang lain punya yang lebih dari saya. Jadi jangan merasa pintar atau jangan menggurui, tapi kita sejajar dan sebaya gitu.